Setelah kasus pandemi COVID-19 disusul dengan kasus gagal ginjal akut pada anak, kini kasus difteri menjadi momok baru terutama bagi para orang tua. Memang kasus ini tidak hanya menyerang bagi anak-anak saja, namun segala usia. Tapi tentunya kita harus menangani hal tersebut hingga tidak menjadi bencana yang semakin meluas. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Wandi Barboy Silaban. Oke Bang Boy, tadi di awal kita sudah sampaikan kondisi dari secara umum di Indonesia, bahwasannya ternyata di Garut itu sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa karena lumayan besar jumlahnya ya Bang. Dan apabila kita lihat sendiri di Lampung, kita tahu sudah ada korban jiwa di Lampung Barat dan ternyata di Bandar Lampung terdapat terduga 4 yang terjangkit juga kasus sama yaitu difteri. Nah, bagaimana langkah dari pemerintah sendiri Bang? Iya, sampai sejauh ini pemerintah sendiri sih sudah melakukan, pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya ya, sudah melakukan langkah-langkahnya khususnya kepada anak-anak yang dikhawatirkan karena kan kita tahu anak-anak itu belum ada imunisasi, belum ada kekebalannya masih lemah seperti itu. Jadi memang yang paling cepat terserang mereka adalah yang berusia kanak-kanak. Jadi pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mulai menggencarkan imunisasi, dalam hal ini upaya-upaya yang telah dilakukannya untuk mencegah penyakit difteri. Untuk anak usia 0 sampai 11 bulan diadakan imunisasi difteri DPT satu kali dalam 1 tahun seperti itu. Kemudian juga anak usia di bawah 2 tahun juga mendapat suntikan imunisasi DPT sekali. Kemudian anak usia sekolah SD dari kelas 1, kelas 2 juga kelas 5 itu juga mendapat suntikan imunisasi juga untuk mencegah bagaimana nantinya masuknya virus yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Itu seperti itu. Jadi memang bakteri ini kan penyebarannya melalui udara. Jadi itu harus diantisipasi karena anak-anak kita tahu bermain secara bebas bersama di sekolah juga menghirup udara yang bebas. Jadi memang antisipasinya sudah benar-benar dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri sejauh ini. Sebenarnya kita sudah punya program imunisasinya ya Bang, tapi ternyata karena pandemi kemarin akhirnya beberapa sempat terhenti karena khawatir terhadap kerumunan sehingga beberapa kegiatan imunisasi sempat dihentikan atau apabila kita tidak menjemput imunisasi tersebut tentu kita akan sulit mendapatkannya. Artinya sekarang PR bagi pemerintah adalah mengejar kembali target tersebut ya Bang? Iya, betul sekali. Jadi betul sekali. Jadi pemerintah sekarang ini mengejar vaksin ya, vaksinasi itu bagaimana vaksin itu sudah menjadi keniscayaan ya yang harus dilakukan, bagaimana vaksinasi yang selama ini belum gencar, khususnya vaksin soal difteri itu belum gencar, itu mulai digenjot terus-menerus ya oleh pemerintah saat ini ya, termasuk pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah Kota Bandar Lampung. Baik, belajar dari kasus pandemi yang turut melalui penularan di udara, difteri pun melalui udara ya Bang. Berarti artinya sebenarnya kita juga bisa melakukan beberapa langkah pencegahan seperti halnya kita juga mencegah COVID-19 dengan PHBS kita ya Bang ya. Nah, lantas bagaimana? Apakah diperlukan selanjutnya oleh pemerintah melakukan menggencarkan kembali memakai masker, kemudian juga mungkin pembatasan? Ya, jadi ya tentu saja tadi itu yang kita kejar adalah mengejar vaksinasi ya, mengejar vaksinasi itu menjadi suatu keniscayaan ya, imunisasi bagi anak juga DPT ya, difteri tetanus itu juga menjadi salah satu solusi. Jadi imunisasi dan vaksinasi itu semua sifatnya akan mencegah. Kita tahu ada ungkapan yang menyatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Inilah yang terus diupayakan oleh pemerintah kita saat ini ya. Jadi juga kita perlu tahu juga bahwa pemerintah kan di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang kesehatan itu kan digariskan bahwa pemerintah itu harus bertanggung jawab menyediakan sarana kesehatan untuk masyarakat sampai kesehatan yang baik tentu saja untuk masyarakat untuk mendapatkan pelayanan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya, setinggi-tingginya. Seperti itu. Jadi memang ada tanggung jawab pemerintah di situ. Pemerintah memang harus bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk juga upaya pencegahan dan segala macamnya ya, antisipasi dan pencegahan dan
solusi yang harus dilakukan pemerintah itu sudah digariskan juga oleh amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 itu. Jadi itulah yang saat ini juga pemerintah mengupayakan dengan menggencarkan imunisasi, menggencarkan vaksinasi itu, seperti itu. Baik, ini sebenarnya juga tidak luput dari ketakutan dan kekhawatiran, terutama orang tua yang pastinya yang ada di rumah begitu. Dan juga tentunya ini menjadi langkah yang seharusnya bisa untuk kita cari tahu informasinya ya Bang ya. Mungkin apa Bang yang bisa kita lakukan dari tahap terkecil di rumah tangga pastinya untuk kita bisa tenang menyikapi isu tersebut dan tentunya juga tetap menjaga kesehatan dan menghindari dari kasus difteri ini. Ya, yang pertama kita perlu lihat juga perkembangan kan bisa melalui media cetak saat ini kan sudah tersebar luas, melalui media cetak juga melalui media elektronik, tentu saja juga ada di media sosial tentu saja pastinya. Jadi itu kan informasi seperti itu perlu kita seleksi lagi, khususnya kalau kita mau melihat dari internet misalnya, kita lihat bagaimana situs pelayanan kesehatan yang resmi dari dinas Kementerian Kesehatan itu juga berperan gitu. Jadi kalau kita mau mengetahui soal penyakit itu tentu saja rujukannya adalah web dari Kementerian Kesehatan yang resmi. Jadi di dalam web itu tentu saja sudah tersebar informasi tentang upaya pencegahan, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini maupun pemerintah yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota masing-masing itu biasanya sudah tersedia di web resmi seperti itu. Jadi itu salah satu upaya saya kira untuk melihat bagaimana apa saja sih antisipasi yang perlu dilakukan kita sebagai orang masyarakat biasa gitu seperti itu melalui web juga bisa, juga bagaimana iklan layanan masyarakat yang ada di televisi juga bisa, juga di radio juga bisa, Radio Sai misalnya kan bisa juga itu menjadi misalnya untuk masyarakat Lampung maksudnya menjadi rujukan informasi-informasi terpercaya gitu, juga melalui Lampung Pos misalnya kita berita-beritanya seperti ini berita yang bisa memfilter kita filter seperti ini soal difteri itu saya kira hal-hal poin-poin kecil yang bisa kita pakai sebagai rujukan misalnya untuk melihat penyakit difteri ini seperti apa sih sebenarnya, langkah yang harus kita lakukan seperti apa sih sebenarnya, seperti itu. Wah, tentunya kita harus cerdas bermedia ya Bang ya, dan tentunya juga hindari kekhawatiran berlebihan sehingganya hal itu bisa mempengaruhi kewarasan kita, karena tentunya kita menyikapi kasus difteri ini juga perlu dengan akal sehat dan juga dengan cara yang sehat. Terima kasih banyak Bang Boy. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.